Dalam jalinan cerita yang begitu kaya dan mendalam, iman Katolik menggambarkan penebusan sebagai sebuah kisah cinta ilahi yang penuh dengan pengorbanan, pengampunan, dan pemulihan. Ini adalah sebuah narasi yang membawa kita dari titik terendah kejatuhan manusia ke puncak penebusan yang ditawarkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Namun, untuk sepenuhnya memahami konsep penebusan ini, kita perlu menelusuri akar teologisnya lebih dalam. Dalam kitab Kejadian, kita diperkenalkan dengan kisah penciptaan, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi, beserta segala isinya. Pada puncak penciptaan, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya, menjadikannya makhluk yang hidup. Manusia, Adam dan Hawa, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, sebuah status yang memberikan mereka keistimewaan dan tanggung jawab besar. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dalam kondisi yang penuh dengan karunia. Relasi Tuhan dan manusia kala itu begitu sempurna, sehingga menghasilkan kebahagiaan yang sempurna pula. Sesuai dengan citranya, Tuhan juga memberikan kehendak bebas kepada manusia. Yang sayangnya, akibat terbujuk oleh godaan ular, Adam dan Hawa salah dalam menggunakan kehendak bebasnya, dengan melanggar perintah Tuhan dan melakukan dosa pertama yang dikenal sebagai dosa asal. Dosa asal ini bukanlah dosa pribadi yang dilakukan oleh setiap individu, melainkan kondisi yang kita warisi sebagai keturunan dari Adam dan Hawa. Dalam teologi Katolik, dosa asal mempengaruhi setiap aspek dari keberadaan manusia, mengaburkan gambar Tuhan dalam diri kita, dan menyebabkan kecenderungan kita untuk melakukan dosa, yang dikenal sebagai concupiscence. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menjelaskan bahwa melalui satu orang, dosa masuk ke dalam dunia, dan melalui dosa itu pula maut merambah ke seluruh umat manusia. Dosa asal adalah penyebab dari segala penderitaan, kematian, dan kerusakan dalam dunia ini. Ini bukan sebuah mitos kuno, tetapi sebuah kenyataan spiritual yang menjelaskan mengapa kita begitu mudah tergoda untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Setelah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan mereka serta keturunannya harus hidup dalam penderitaan dan kematian. Tetapi di tengah-tengah penderitaan manusia ini, Tuhan juga memberikan harapan pertama akan penebusan. Dalam Kejadian bab 3, ayat 15, Tuhan berfirman kepada ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini sering dianggap sebagai protoevangelium atau kabar baik pertama, yang menubuatkan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Dosa asal mengakibatkan keterpisahan antara manusia dan Tuhan, yang dalam teologi Katolik dikenal sebagai penghukuman ilahi. Karena dosa ini, manusia kehilangan keadilan asli yang merupakan keadaan harmonis dan damai dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Selain itu, dosa ini juga mengakibatkan ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kondisi yang telah terjatuh ini. Dosa telah menciptakan jurang yang begitu dalam antara manusia dan Tuhan, yang tidak bisa dijembatani oleh usaha manusia sendiri. Namun, Tuhan dalam kasih-Nya yang tak terbatas tidak meninggalkan manusia dalam keadaan ini. Seperti yang ditulis oleh Santo Paulus, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Penebusan diperlukan karena hanya melalui campur tangan ilahi, dosa dan akibatnya bisa diatasi. Inilah inti dari kebutuhan akan penebusan. Upaya manusia tidak cukup, kita membutuhkan tindakan Tuhan untuk memulihkan apa yang hilang. Dan pada saat yang tepat, Tuhan mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dunia dari dosa. Penebusan oleh Yesus Kristus merupakan puncak dari rencana keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Santo Yohanes dalam Injilnya menyatakan dengan jelas, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Penyaliban Yesus menjadi pusat dari misteri penebusan ini.
Dalam surat kepada jemaat di Filipi, Santo Paulus menjelaskan bahwa meskipun Yesus memiliki sifat ilahi, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan kematiannya, Yesus mengambil alih hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita karena dosa, dan melalui kebangkitannya, Ia mengalahkan maut dan membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Mengapa Yesus harus menebus kita melalui kematiannya di kayu salib? Jawabannya terletak pada keadilan dan kasih Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak ilahi dan membawa konsekuensi yang serius, pemisahan dari Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Keadilan Tuhan menuntut hukuman atas dosa, tetapi kasih-Nya menyediakan jalan keluar. Hanya melalui pengorbanan yang sempurna, pengorbanan yang tanpa noda, penebusan dapat tercapai. Dan hanya Tuhan yang tanpa dosa yang dapat menawarkan pengorbanan tersebut. Inilah mengapa Tuhan sendiri, dalam wujud Yesus Kristus, datang untuk menebus kita. Penebusan dalam Yesus Kristus bukan hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga tentang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, membawa kita kembali ke keadaan yang benar di hadapan-Nya. Ini adalah pemulihan dari kerusakan yang dibawa oleh dosa asal, sebuah kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah rusak sejak awal sejarah manusia. Pertanyaan mendasar terhadap teologi Kristen adalah, mengapa keselamatan harus melalui penebusan, dan bukan sekadar pengampunan langsung dari Tuhan? Mengapa Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, tidak begitu saja menghapus seluruh dosa manusia tanpa memerlukan pengorbanan di kayu salib? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggali lebih dalam mengenai sifat Allah, makna dosa, dan keadilan serta kasih Tuhan yang bekerja dalam keselamatan manusia. Perlu kita pahami, bahwa dosa dalam ajaran Katolik bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap hukum moral, melainkan sebuah penghinaan terhadap Tuhan yang Maha Suci. Dosa merusak hubungan antara manusia dan Tuhan, menciptakan jurang yang sangat dalam yang tidak bisa dijembatani oleh kekuatan manusia sendiri. Dalam perspektif ini, dosa menciptakan hutang moral yang harus dibayar, dan hukuman adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari dosa tersebut. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menulis, upah dosa adalah maut. Dosa membawa hukuman berupa kematian spiritual, yang berarti keterpisahan abadi dari Tuhan. Menghapus dosa tanpa adanya penebusan berarti mengabaikan keadilan Tuhan yang sempurna, karena setiap dosa memerlukan ganjaran yang setimpal. Dengan demikian, hanya melalui penebusanlah keadilan dan kasih Tuhan dapat terpenuhi. Allah adalah sumber dari segala keadilan, dan keadilannya menuntut bahwa setiap pelanggaran harus menerima hukuman yang setimpal. Dalam kitab suci, keadilan Tuhan seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dikompromikan. Namun, Tuhan juga adalah kasih yang sempurna. Yohanes bab 4, ayat 8 dengan tegas menyatakan, Allah adalah kasih. Kasih ini tidak dapat mengabaikan manusia yang telah jatuh dalam dosa, tetapi juga tidak dapat membiarkan dosa tanpa ganjaran karena melanggar keadilan Tuhan. Disinilah letak misteri keselamatan, bagaimana Tuhan dapat mengekspresikan kasih-Nya tanpa mengorbankan keadilannya? Jawabannya adalah melalui penebusan. Dengan penebusan, Tuhan memenuhi tuntutan keadilan dengan cara yang paling luar biasa, dengan mengambil hukuman dosa ke atas diri-Nya sendiri dalam rupa Yesus. Penebusan melalui Kristus memungkinkan Tuhan untuk tetap adil, karena dosa dihukum, tetapi juga menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas, karena Dia sendiri yang menanggung hukuman itu demi kita. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Allah, serta untuk menjadi korban penebusan dosa yang sempurna. Sebagai manusia sejati, Yesus mewakili kita semua di hadapan Tuhan, dan sebagai Tuhan sejati, pengorbanannya memiliki nilai yang tak terbatas, cukup untuk menebus dosa seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Ini adalah alasan mengapa Yesus, dan hanya Yesus, yang bisa menjadi penebus dosa-dosa kita. Dalam surat kepada jemaat di Efesus, Santo Paulus menulis, di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa,
menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan yang dilakukan oleh Kristus bukanlah sekadar tindakan pengampunan, tetapi juga pengangkatan kembali manusia ke dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Melalui penebusan, kita dipulihkan ke dalam keadaan rahmat yang memungkinkan kita untuk kembali mengalami hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan. Namun, penebusan tidak berakhir dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dalam iman Katolik, penebusan adalah permulaan dari sebuah perjalanan baru menuju kehidupan yang kekal. Setelah ditebus, kita dipanggil untuk hidup dalam iman, melakukan pertobatan, dan melaksanakan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Iman adalah fondasi dari segala sesuatu dalam kehidupan Kristen. Seperti yang ditulis oleh penulis surat kepada Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman, kita percaya bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dosa-dosa kita telah diampuni dan kita telah didamaikan dengan Tuhan. Iman ini bukan hanya percaya dalam pikiran, tetapi juga melibatkan kepercayaan yang mendalam dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan juga memainkan peran penting dalam perjalanan ini. Pertobatan adalah proses yang berkelanjutan, di mana kita terus-menerus berbalik dari dosa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini bukan sekadar perasaan menyesal, tetapi juga tindakan konkret untuk mengubah hidup kita dan meninggalkan dosa di belakang. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Lukas, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat." Selain iman dan pertobatan, perbuatan baik juga merupakan manifestasi nyata dari iman yang hidup. Santo Yakobus menekankan hal ini dalam suratnya, "Iman tanpa perbuatan adalah mati." Perbuatan baik adalah cara kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama, serta menjadi saksi dari kasih karunia yang telah kita terima melalui penebusan. Konsep penebusan dalam iman Katolik adalah sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu, sebuah perjalanan dari kejatuhan manusia dalam dosa asal menuju pemulihan melalui Yesus Kristus. Ini adalah kisah tentang cinta ilahi yang tak terbatas, yang menembus kedalaman dosa untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Penebusan dalam Yesus Kristus bukan hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga tentang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, membawa kita kembali ke keadaan yang benar di hadapan-Nya. Dalam perjalanan iman ini, kita dipanggil untuk hidup dalam terang Kristus, selalu mengingat pengorbanan-Nya di kayu salib, dan terus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Perjalanan ini adalah kesempatan untuk hidup dalam rahmat yang telah dipulihkan, sebuah panggilan untuk terus mendekat kepada Tuhan dan menjadi terang bagi dunia. Penebusan bukanlah akhir dari perjalanan kita, tetapi awal dari hidup yang baru, yang dipenuhi oleh iman, harapan, dan kasih yang tak terbatas dari Tuhan kita. Melalui penebusan, kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, tetapi juga diberi kesempatan untuk hidup dalam kasih karunia, menuju kebahagiaan kekal di hadirat Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati.